Hai guys, pernah gak sih kalian nonton film yang bikin ketawa, tegang, sekaligus terharu? Nah, di video ini kita bakal bahas alur cerita dari Journey to the West. Sebenarnya film ini udah lama rilis di tahun 2013, tapi tempat viral lagi di mana-mana karena emang menarik banget sih. Ceritanya tentang seorang pemburu monster siluman dari berbagai makhluk siluman yang aneh-aneh banget. Pokoknya ini bakal seru deh guys filmnya. Jadi pastiin kalian nonton sampai habis ya. Nggak usah lama-lama, aku bakal langsung aja nyeritain film ini ke kalian. Eits, tapi sebelumnya aku minta tolong dulu ya guys, buat like video ini dan jangan lupa subscribe. Terus nyalain juga lonceng notifikasinya biar aku makin semangat bikin video lainnya buat kalian. Yuk langsung aja kita mulai. Jadi di awal film kita bisa lihat nih ya, ada bocil cewek yang lagi asik main sama ayahnya. Awalnya si ayah bercanda nari-nari gitu kan di dalam air, sampai tiba-tiba tubuhnya kayak diseret sesuatu. Dan ngerinya seketika air sungai itu penuh warna merah guys. Jadinya si ayah meninggal. Warga di situ sadar kalau di sungai ada monster siluman yang mengerikan. Makanya supaya nggak ada korban lagi, mereka akhirnya manggil seseorang yang katanya pemburu siluman, yang akhirnya berhasil nangkep seekor ikan pari raksasa. Para warga yakin kalau itu tuh monster siluman ganas yang mereka takutin. Sampai tiba-tiba ada satu cowok nih yang namanya Chen. Dia bilang kalau ikan pari raksasa itu adalah ikan biasa, bukan monster siluman. Jadi, si pemburu siluman tadi ternyata abal-abal. Tapi, dia berhasil ngomporin para warga supaya pada nggak percaya dan mengiranya Chen ini nakut-nakutin doang. Bahkan sampai disangkutin ngegantung, biar nggak ngomong macem-macem. Udah gitu, para warga juga malah pada selebrasi. Mereka pada nyemplung ke sungai karena mereka kira udah nggak ada monster siluman. Sampai tiba-tiba, bener aja dong, ada monster ikan yang beneran jahat ngedeketin ke arah mereka. Chen udah teriak-teriak ngasih peringatan, tapi nggak ada yang denger. Dan ya udah deh, para warga yang ada di air langsung dimukbang sama monster ikan itu. Orang-orang berusaha naik ke darat buat nyelamatin diri. Masalahnya itu percuma. Karena monster itu juga ternyata punya lidah tentakel panjang yang bisa langsung menarik para korbannya. Ngelihat situasi itu, Chen langsung ngasih tahu supaya orang-orang diem di tempat, pura-pura mati aja. Jangan gerak supaya aman. Bocil tadi karena takut, dia nangis manggil-manggil ibunya. Bocil itu langsung jadi inceran monster itu guys. Lidah monster ikan itu udah ditebas buat nyelamatin bocil tadi. Sialnya, dia tetap jatuh dan dia nggak selamat dimakan monster siluman. Si ibu bener-bener marah karena suaminya, anaknya udah jadi korban monster ikan itu. Lalu dia nekat nyebur ke air mau ngelawan monster itu. Ya karena monsternya terlalu kuat, ibu itu akhirnya dicapok juga. Setelahnya kondisi semakin kacau. Monster ikan itu ngamuk-ngamuk. Rumah kayu di situ juga pada hancur. Bahkan sialnya ada keranjang bayi yang kelempar dan jatuh ke sungai. Beruntung Chen udah terlepas dan berhasil nyelamatin bayi itu. Monster ikannya nggak nyerah guys. Dia ngebuat putaran arus supaya bisa kelempar ngambil bayinya. Untungnya kali ini para warga kerjasama dan bayi itu bisa diselamatin. Setelahnya kelihatan kalau si monster ikan itu jadi nyangkut di papan kayu. Chen jadi punya ide buat ngelempar monster itu ke daratan. Soalnya kalau di air, monster ikan itu bakal sulit dikalahin. Dia ngajak para warga buat lompat bareng. Masalahnya, tubuh mereka kan pada kurus, jadinya malah pada mental. Sampai tiba-tiba datang seorang wanita yang paling gemuk di desa itu yang jadi pahlawan nih. Dia berhasil ngebuat monster itu mental kelempar ke darat. Pas banget nih ngenai pemburu siluman yang abal-abal tadi. Gak lama, monster siluman ikan itu nunjukin wujud aslinya yang ternyata manusia. Para warga udah emosi, mau langsung dihabisi kan? Nah, tapi karena Chen ini ternyata seorang biksu,
manusia siluman ikan itu dia bacain kitab-kitab gitu. Soalnya menurut kepercayaan Chen, dia yakin kalau siluman jahat sekalipun bisa diubah jadi baik, gak perlu dihabisi. Sayangnya, kitab yang dibaca itu belum mempan. Bahkan, siluman itu makin ngamuk, sampai tiba-tiba muncul satu cewek yang katanya pemburu siluman juga. Dia punya alat ajaib yang bisa mengubah siluman itu langsung masuk ke dalam kantong. Cewek itu langsung dianggap pahlawan. Dan lagi-lagi, Chen diketawain. Setelahnya, Chen ngedatengin gurunya. Dia ngerasa gagal jadi biksu pemburu siluman. Di situ, Chen merasa kitab yang selalu dia bawa nggak berguna. Soalnya, dia selalu gagal melawan siluman. Chen juga sedih banget. Tadi banyak warga yang jadi korban. Gurunya nyuruh Chen bersabar. Yang terpenting sekarang, Chen fokus aja buat nahlukin siluman-siluman lain yang masih berkeliaran di luar sana. Bener aja guys, di tempat lain ada pasangan yang baru sampai di sebuah penginapan. Katanya, daging panggang di situ terkenal enak. Mereka berdua memutuskan untuk makan di sana. Nggak disangka, koki yang masak dagingnya ternyata ganteng banget dong. Wajahnya super glowing. Sampai juga terungkap kalau koki ganteng itu bukan manusia. Dia juga makhluk siluman yang nyamar jadi cowok ganteng. Bahkan ngerinya, ternyata daging-daging yang dimasak di situ bukan daging hewan, melainkan daging manusia. Dan karena pasangan itu cuma manusia biasa, mereka berdua ya langsung jadi korban juga. Gak lama setelahnya, Chen datang ke penginapan itu. Kalau dilihat pakai mata manusia biasa, penginapan itu sih kayak normal-normal aja. Tapi karena punya kemampuan spesial, Chen bisa ngeliat kalau orang-orang yang rame ini sebenarnya cuma arwah para korban yang udah meninggal. Gak pakai basa-basi, Chen langsung beraksi. Sayangnya karena cupu, Chen gak bisa bertarung guys. Untungnya cewek pemburu siluman waktu itu muncul lagi. Dia emang jago banget ya. Satu persatu manusia jadi-jadian ini berhasil dia kalahin. Setelah semua anak buahnya kalah, baru deh si bos siluman glowing tadi muncul. Yang ternyata dia ini siluman babi. Yang aslinya burik, makanya suka nyamar jadi cowok ganteng. Singkat cerita, pertarungan itu cukup sulit. Bahkan sampai akhir, siluman babi itu tetap gak bisa dikalahin. Dua orang ini cuma bisa lari. Setelah berhasil kabur dan situasinya udah aman, Chen dan cewek itu akhirnya ngobrol-ngobrol. Ternyata cewek pemburu siluman ini namanya Duan guys. Duan memburu para siluman tujuannya untuk mencari cuan. Beda sama Chen, yang tujuannya mulia, yang buat nyelamatin orang-orang. Keesokan harinya, Chen ngedatengin gurunya lagi. Dia curhat kalau siluman babi semalam tuh terlalu kuat. Gak mungkin bisa dikalahin. Di situ, gurunya bilang kalau siluman kuat bisa dikalahin sama siluman yang lebih kuat lagi. Jadi Chen disuruh pergi buat nyari siluman terkuat yang sekarang terkurung di sebuah kuil namanya Sun Wukong. Lanjut lagi, malam harinya Chen akhirnya mulai perjalanan buat nyari kuil Sun Wukong. Di tengah jalan, tiba-tiba dia disekat sama sekelompok orang yang tampaknya serem. Dan di situ ada Duan juga. Katanya, dia diculik sama orang-orang jahat ini. Awalnya Chen kira dia memang apes ketemu orang-orang jahat ini. Sampai akhirnya ketahuan, orang-orang ini tuh ternyata anak buahnya Duan guys. Jadi pas awal ketemu, Duan ini ternyata naksir banget sama Chen. Karena Chen cuek, Duan akhirnya ngeprank sama anak buahnya. Chen ceritanya diculik. Tapi mau dirayu bagaimanapun, Chen yang imannya kuat gak tergoda guys. Dia mau fokus ngalahin siluman, gak peduli cinta-cintaan. Apesnya, siluman babi yang kemarin muncul lagi. Kali ini kekuatannya semakin bertambah. Di saat orang-orang ini terpojok, tiba-tiba aja muncul pemburu siluman lain yang wujudnya bisa menyerupai berbagai macam hewan gitu. Untuk sementara, siluman babinya bisa diatasi. Setelah pergi, muncul lagi nih pemburu siluman yang kakinya besar dan ada juga pemburu siluman yang pucat, sakit-sakitan,
tapi punya kekuatan pedang. Sayangnya, para pemburu siluman yang baru datang ini ternyata pada saingan gitu, guys. Mereka berlomba-lomba ngalahin siluman terkuat supaya bisa jadi pemburu siluman nomor 1. Di situ Chen jadi kesel karena bukannya kerja sama, orang-orang ini malah rebutan pengen terkenal. Udah gitu, pas lagi kesel-keselnya, buku kitab yang selalu dibawa Chen malah dirobekin sama Duan. Chen setelah itu pergi. Keesokan harinya, walau tanpa kitab, Chen tetap ngelanjutin perjalanan ke kuil Sun Wukong. Dan setelah berhari-hari ngelewatin banyak gunung, Chen akhirnya sampai juga ke tempat tujuan. Chen berhasil nemuin patung Buddha besar yang katanya tempat terkurungnya Sun Wukong. Di sana, Chen melihat ada banyak bunga dan ada satu bunga teratai putih yang indah. Yang ternyata itu pintu masuk ke gua gitu, guys. Di dalamnya ada pria aneh yang ternyata katanya Sun Wukong. Jadi 500 tahun lalu, Sun Wukong ini siluman raja kera yang terkuat di dunia. Sayangnya, karena sombong, dia akhirnya dihukum dan dikurung di tempat itu. Di situ, Chen ngasih tahu tujuannya. Kalau dia tuh mau minta tolong supaya bisa ngalahin siluman babi. Sun Wukong mau bantu. Chen disuruh mancing siluman babi untuk bisa ke tempat itu. Katanya kalau ada cewek cantik yang menari di bawah sinar bulan, siluman babinya bakal tergoda dan datang. Ngedenger itu, Duan tiba-tiba muncul. Ternyata dia masih ngikutin Chen. Nah, karena memang dia kan bucin. Dan kebetulan dia kan cantik. Akhirnya dia yang nawarin diri buat nari. Dan bener aja, gak lama siluman babi itu datang. Sun Wukong yang memang jago langsung bisa nahlukin siluman babi itu, yang akhirnya juga dimasukin ke kantong sama Duan. Sama kayak siluman monster ikan di awal film tadi. Setelahnya, 2 kantong siluman itu dia kasihin buat Chen. Ceritanya mau modus lagi, biar Chen tertarik. Duan juga pede masakin cincin ajaib ke jarinya Chen. Duan pengen nikah sama Chen. Sayangnya, Chen tetap aja nolak. Duan yang patah hati akhirnya cuma bisa pergi. Tapi sebelum ninggalin tempat itu, dia akhirnya ngembaliin kitab Chen yang sebelumnya dia robek. Yang ternyata sampai dilem satu persatu biar bener. Nah, sebenarnya dalam hati, Chen juga suka sama Duan. Chen tapi gengsi, gak mau ngaku. Giliran udah pergi, baru nih galau. Chen nyesel. Saking galaunya, Chen sampai nggak sadar kalau dia lagi dijebak sama Sun Wukong. Jadi, bunga putih itu ternyata segel kurungan Sun Wukong, yang malah dirusak sama Chen. Gara-gara itu, Sun Wukong jadi bisa bebas. Seketika, wujudnya langsung berubah nih jadi siluman kera. Dan kayak dulu, Sun Wukong nunjukin lagi sifatnya yang sombong. Buat melampiasin emosi karena udah kekurung lama, Sun Wukong bahkan sampai ngejambak rambut Chen sampai botak. Jadi setelah itu, tiba-tiba aja para pemburu silumannya waktu itu muncul secara bersamaan. Mereka memang mau bersaing, dan kali ini mau ngalahin Sun Wukong. Seketika terjadi pertarungan hebat. Dan walau ketiga pemburu siluman itu semuanya jago-jago, mereka semua tetap aja masih kalah. Gak bisa nandingin Sun Wukong. Sementara Chen tetap fokus bertapa dan berdoa. Sun Wukong karena gak suka, dia mau nyerang. Karena emang terlalu bucin, Duan ternyata belum pergi. Dan sekarang dia berusaha ngalihin Sun Wukong. Sayangnya, kekuatan mereka nggak seimbang. Sun Wukong kan siluman terkuat. Duan akhirnya kalah. Duan udah sekarat. Di saat terakhir, Chen akhirnya ngungkapin perasaannya selama ini. Walau udah telat banget, seenggaknya 2 orang ini akhirnya ngungkapin kalau mereka saling cinta. Bahkan dari pertemuan pertama, Chen juga make cincin ajaib tanda cinta yang tadi dikasih Duan. Lagi romantis-romantisnya gini, Sun Wukong yang sombong ini malah nyerang dan ngancurin tubuh Duan sampai jadi debu. Chen yang gak bisa apa-apa cuma bisa berdoa sambil dia juga ngebacain kitab andalannya itu. Ketulusan Chen ternyata akhirnya bisa ngubah dia jadi biksu sejati.
Kekuatan doanya berhasil manggil pertolongan Buddha buat ngalahin Sun Wukong. Sun Wukong masih berusaha ngelawan, tapi gak mungkin kan dia ngalahin kuasa Buddha. Seketika dia udah pindah ke dimensi lain dengan wujud yang jadi manusia lagi. Chen juga ada di situ dan dia ngelepasin cincin ajaib dari Duan yang langsung berubah jadi mahkota gitu, yang bisa bikin Sun Wukong jadi siluman baik, yang sekarang berhasil didaklukin sama Chen. Dan ternyata perjalanan Chen buat naklin para siluman itu udah direncanain sama gurunya. Chen yang sekarang udah jadi biksu sejati. Chen bakal ngelanjutin tugasnya dan sekarang jadi ditemenin sama 3 siluman kuat itu. Si ikan, si babi, dan Sun Wukong yang sifatnya udah berubah jadi baik. Ya, itu tadi ceritanya guys. Menurut kalian, siluman mana nih yang paling serem? Menurut aku yang pertama sih, yang monster ikan itu. Nah, kalau kalian terhibur nih sama videonya, bantu aku dengan like video ini, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!